Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirat dan bapak dari tuan rumah yaitu Ibu Yul Toha yang dimuliakan Allah karena telah menerima kami seluruh jamaah pengajian di kediaman beliau. Mudah-mudahan keluarga Bapak maupun Ibu Yul Toha diberikan kelancaran rizki, keberkahan karena memberikan fasilitas dalam rangka thalabul ilmi. Para hadirat jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati Allah, tadi disinggung bahwasanya acara ini juga tasyakuran untuk menunaikan ibadah haji sebagai pelengkap daripada rukun Islam. Sebuah nikmat yang luar biasa karena seorang hamba Allah bisa melaksanakan rukun Islam sampai sempurna. Nah, itu haruslah patut memang bersyukur. Kemudian rasa syukur ini dibagi kepada saudara-saudara yang lain, sehingga bukan termasuk riya kalau ada kegiatan mengundang saudara-saudaranya muslim mukmin yang lain dalam rangka memperingati rasa syukur. Ini berbagi kebahagiaan, maka bukan termasuk riya. Jadi jangan sampai ada yang kemudian menganggap itu aja di umum-umumkan, tidak. Ini dalam rangka berbagi kebahagiaan, itu boleh dan sunnah. Kemudian ibadah haji adalah ibadah yang syarat dengan pengguguran dosa, karena di dalamnya ada jihad. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh istri beliau yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apakah wanita itu juga berjihad, wajib berjihad?" Beliau menjawab dalam sabdanya, "Iya, orang-orang perempuan juga wajib berjihad, yaitu dengan pelaksanaan haji dan umrah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi para hadirat yang dirahmati Allah, ibadah haji maupun umrah niku pahalanya seperti orang yang berjihad di medan perang. Karena dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah, pertama harus ridho, rela, harta-harta yang dulu dikumpulkan itu didermakan untuk melaksanakan perjalanan yang jauh, yang lama. Kemudian yang kedua, meninggalkan keluarga yang disayangi. Itu berat juga. Kemudian harus siap-siap dengan bekal dalam perjalanan, karena bekal apa yang paling baik, yaitu ketakwaan. Bersungguh-sungguh menghindari, menjauhi kemaksiatan yang Allah benci. Dan ini termasuk jihad. Maka nanti selepas melaksanakan ibadah haji besar, yaitu haji di bulan Zulhijjah, maupun haji kecil, yaitu melaksanakan umroh, sepulangnya harus memiliki perbedaan sikap dari sebelumnya. Nah, niku perbedaannya seperti apa? Lebih takwa kepada Allah. Ini yang disebut dengan haji mabrur. Apa balasan haji mabrur? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umrah
itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau ada orang melakukan umroh kemudian umroh lagi, nah umroh yang kedua niku menggugurkan dosa-dosa yang antara umroh pertama ke umroh yang kedua. Umroh yang pertama niku menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Lalu tidak ada pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surga. Jadi tidak ada lagi pahala yang lain atau jaza yang lain, tidak ada, melainkan langsung masuk surga. Kalau hajinya haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur niku yang bagaimana sekarang pertanyaannya? Haji mabrur niku adalah terlihat dari sifat-sifat yang lebih baik seperti it'amu ta'am, jadi sering berderma, memberi makan kepada fakir miskin. Wa ifsa'us salam, kemudian suka memberikan kedamaian. Jadi kedamaian itu kalau dilihat niku cerah, tebar senyum, bukan tebar pesona. Senyum mendamaikan kalau dilihat, karena merasa memang tidak ada lagi iri di dalam hatinya, tidak ada lagi di hatinya niku penuh amarah, emosi. Nah karena sudah di tingkat paling sempurna keimanannya, keislamannya, sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Nah niki ciri daripada haji mabrur. Kalau ada yang belum sampai di sini padahal sudah haji berkali-kali, maka niku masih posisinya haji Mabur. Mabur, ya? Mabur bukan mabrur. Nah mudah-mudahan Ibu Yul beserta keluarga yang berangkat haji nanti mendapatkan pahala haji mabrur. Amin. Kemudian tadi masih berkaitan juga dengan firman Allah yang dibacakan, yaitu surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bagi kita yang belum sempat atau belum dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kita harus perbanyak istighfar. Cara meminta ampun, cara Allah menghapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Kalau yang sudah berangkat umroh, alhamdulillah diampuni nih dosa-dosanya. Nanti umroh lagi kalau punya dana. Nanti umroh lagi punya dana. Tahun sekali. Enggak, setahun sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, tapi berangkat pertama sendiri, berangkat kedua ngajak saudaranya, berangkat ketiga ngajak tetangga. Lama-lama sekampung. Wah, pahalanya luar biasa nih kalau mampu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah untuk berangkat umroh maupun haji. Amin amin. Jadi memohon ampun kepada Allah niku harus setiap saat. Rasulullah saja mencontohkan beliau beristighfar 70 kali minimal. Di hadis yang lain 100 kali minimal istighfar. Kemudian taubat ini juga harus ada istilah di dalam ayat Al-Quran, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang seperti apa? Yang betul-betul menghindari, menjauhi kemaksiatan yang pernah dilakukan. Sungguh-sungguh. Tapi makin tergoda lagi. Dia tergoda, namanya juga manusia. Yang penting ada rasa penyesalan, ingin menghindari lagi atau menjauhi lagi maksiat yang pernah dilakukan itu. Kemudian ada usaha untuk menjauh, betul-betul ada usaha. Jadi ada penyesalan, ada usaha untuk menjauhi. Kemudian ada juga ada kesungguhan loh. Yang ketiga sudah mungkin gua sampaikan kalau ingat. Nah ini cara bertobat yang istilahnya taubatan nasuh. Nah meskipun karena manusia niku diliputi dengan salah ataupun dosa, tapi sebaik-baik manusia yang punya salah maupun punya dosa itu adalah bertobat.
kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak cucu Adam itu memiliki salah, dosa. Tapi sebaik-baik orang yang merasa punya dosa, sebaik-baik orang yang sudah bersalah adalah segera bertaubat. Jangan sampai ditunda. Salah, taubat lagi. Salah, taubat lagi. Lupa lagi, taubat lagi. Lupa lagi, taubat lagi. Ini lebih baik daripada nggak apa-apa lah saya ini berdosa dulu. Nanti aja tobatnya. Wah, ini luar biasa. Salah lagi nih. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Kan jadinya nanti suul khotimah, naudzubillah. Karena usia datang niku, ajal datang ini tidak melihat usia kapan dan di mana. Nah, ini mangke kita sholat gaib nggih untuk Bu Usman. Iya. Dapat info bahwa beliau meninggal sebelum Jumatan karena disolatkan jenazahnya di Nurul Huda setelah asar. Nah, kita pakai sholat gaib. Nah, kembali karena kita semua tidak mengenal, tidak tahu ajal ini kapan datang, di hari Jumat, hari Selasa, pagi, malam, atau hari yang lain. Wallahu a'lam. Tapi ada hadis nih, hadis Tirmizi tentang meninggal di hari Jumat ada kemuliaannya. Riwayat ini, hadis ini ada yang menyebut hadisnya dhaif, ada yang menyebut hadisnya hasan. Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jum'ati au lailatul jum'ati fahullahu." Apa ini? Kalau sudah redaksi bahasa Arabnya nih. Fitnatal kubri. Jadi siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumatnya, maka Allah menjauhkan dirinya dari fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ini berarti siksa kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, kenapa? Nah, di sini ada penjelasan dari ulama-ulama. Kok bisa? Kan Allah mencabut nyawa seseorang, ya kan nggak tahu apakah kemudian di hari Jumat, apakah di hari yang lain berarti. Apakah kemudian yang meninggal di hari Jumat pasti masuk surga? Kita juga tidak tahu. Maka disinilah kemudian ulama menyampaikan bahwasanya kemuliaan di hari Jumat itu api neraka atau pintu neraka itu di hari Jumat ditutup sama Allah. Jadi setiap siapa yang meninggal di hari Jumat, ya berarti tidak merasakan panasnya atau siksaan daripada api neraka karena ditutup pada hari Jumat. Nah, di sini kemudian menguatkan hadis daripada riwayat Tirmizi. Dan hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk hari Jumat adalah hari di mana datangnya kiamat besar. Nah, maka di sini para ulama berpendapat, oh ini mungkin celah kenapa meninggal di hari Jumat itu mendapat kemuliaan sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita belum sampai, jangan sampai kemudian ya Allah meninggalkanlah kami di hari Jumat. Kita cukup berdoa supaya husnul khotimah. Terserah nanti Allah mengambilnya di hari Jumat atau di hari yang lain. Yang penting saat itu bisa jadi kita berdoa karena doanya husnul khotimah. Saat itu kita sedang bersujud. Atau meninggalnya di saat sholat, meninggalnya di saat baca Al-Quran. Nah, kan itu yang kita harapkan. Waktu sampai di masjid, mau sampai waktu niat saja, jadi waktu di masjid. Nah, jadi ini adalah meninggal yang husnul khotimah. Ini yang kita minta. Para hadirat yang dirahmati Allah. Kembali ke ayat tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi kita meminta kepada Allah diampuni dosa-dosanya supaya kelak dimasukkan ke surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi beserta antara langit dan bumi. Jadi memang surga nanti luasnya
seluas itu. Maka satu sama lain bisa jadi mboten ketemu. Maka jangan sampai ada di antara orang pun bayangkan, wah nanti lah padet surga, seolah-olah ngalah. Tidak akan pernah padat. Kita bisa melihat langit itu antara bintang yang satu bintang yang lain, padahal bintang-bintang itu besarnya lebih besar daripada bumi. Jaraknya niku wah kilometeran, ribuan jutaan kilometer. Kita lihat antara bintang yang satu jaraknya seperti itulah. Kita lihat di langit jutaan bintang. Maka seluas itulah langit dan surga nanti. Begitu juga neraka. Ada yang mengatakan harus nggak apa-apa nanti di neraka atau ketemu artis-artis. Contoh mana? Nauzubillah pun sampai. Tidak akan ketemu karena luasnya neraka. Begitu juga luasnya surga. Nah ini kita dibagi dua sama Allah. Luasnya surga seluas itu, luasnya neraka juga seluas itu. Jadi yang kita minta kepada Allah, semua masuk surga, ketemu dengan Allah di surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Syaratnya apa? Minta diampuni segala dosa. Kemudian kalau disampaikan di ayat yang pertama tadi 134, luasnya surga tadi itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini derajat paling tinggi pernah kami sampaikan. Mari bersama-sama kita mencapai tingkat takwa. Takwa ini tidak hanya takut, tapi betul-betul ada rasa takut. Di samping takut ada usaha untuk mendekatkan terus kepada Allah dengan cara zikir, menyebut asmanya, kemudian bersolawat atas nabinya, rasulnya, kemudian pokoknya seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan, diusahakan untuk dikerjakan. Adapun larangan-larangannya berusaha untuk dijauhi, dihindari. Seperti itu. Ini adalah takwa. Tidak hanya sekedar takut, saya takut sama Allah, betul, tapi terus menambah-nambah amal kebaikan. Nah, bagaimana ciri orang yang bertakwa? Kalau di ayat yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah yang mau menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya kapanpun waktunya itu, di saat lapang maupun di saat mboten enggak ada nopo, di saat sempit. Jadi saat lapang niku nggih sedekah, di saat sempit nggih sedekah. Kenapa kok maunya seperti itu? Karena yakin Allah nih yang memberikan saya rezeki. Allah toh nanti kalau saya kesempitan dan punya apa-apa, Allah akan jamin saya tetap hidup. Nah, ini berarti tingkat ketakwaan tinggi, tingkat Islam yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Dulu ada sahabat yang ketika Rasulullah menceritakan persiapan untuk perang, kemudian beliau menyampaikan, ayo ini ada peluang untuk sedekah, siapa yang mau berderma? Ternyata sahabat Utsman itu mendermakan setengah harta, sahabat Umar setengah harta, sahabat Abu Bakar semuanya. Sampai kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana? Sahabat Abu Bakar kok semua harta disedekahkan? Lalu Rasulullah bertanya, gimana nanti? Ya Rasulullah, istri saya dan hidup saya, keluarga saya, yang jamin adalah Allah. Maka semua sahabat itu terkagum-kagum, luar biasa. Udah tingkat level tinggi. Sahabat yang lain aja belum berani. Nah seperti itu. Jadi di saat lapang maupun di saat sempit itu mau berderma dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Ini adalah orang bertakwa. Nah, jadi bertakwa tidak hanya semata-mata takut, tapi juga melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah sedekah itu berat. Di saat sempit itu berat. Saat kita pengen nabung, pengen berangkat haji, kok wonten iuran. Wah, ini waktunya berangkat haji nih kok ada iuran. Emang itu iuran gitu. Saat sudah nabung untuk mengerjakan Idul Kurban, kok ada permintaan iuran. Wah, ini ya berat.
mending nabung untuk kurban atau tapi kalau bertakwa kepada Allah, bismillah, semua pasti Allah yang jamin. Saya dermawan. Kemudian ada perintah sedekah subuh, kemuliaan sedekah subuh. Nah itu juga pikir-pikir, baru nabung kok sudah ada perintah sedekah subuh. Nah bagi orang yang beriman kepada Allah kemudian bertakwa, ini akan sungguh-sungguh mengambil peluang untuk sedekah itu. Nah ini takwa. Jadi takwa itu tidak dimaknai semata-mata karena takut, tapi lebih dari itu, di samping ada rasa takut, ada mengambil peluang kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ciri-ciri yang bertakwa berikutnya adalah wal afina aninna, suka memberikan maaf. Nah ini juga salah satu ciri haji yang mabrur itu adalah yang suka memaafkan. Suka memaafkan itu penting. Artinya apa? Ketika ada orang yang nyinggung, nyindir, itu senyum saja. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Pahala nambah. Dosaku dikurangi. Senyum-senyum. Jadi harus bahagia. Kenapa kok kadang kita mboten bahagia ketika disindir, disinggung karena kita niku merasa betul-betul saya direndahkan. Justru kita alhamdulillah mboten disinggung. Mboten kok pahala kula nambah jane ya alhamdulillah. Dosa kula berkurang. Nah, seperti itu. Maka disinilah orang bertakwa niki semakin banyak senyum, semakin bahagia hidupnya. Penyakit hilang. Kenapa penyakit hilang? Nggak pernah mikir. Nggak pernah mikiri orang lain. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya menghadap Allah husnul khotimah dengan dosa-dosa yang semua diampuni. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah yang dipikirkan adalah masa depan. Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai manusia yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematiannya. Nah, maka kita harus ikut nasihat Nabi SAW supaya menjadi orang yang cerdas. Nah, azab kubur ada. Azab kubur berat. Bagi orang yang tidak sholat akan dililit, dimakan oleh ular. Ada hadisnya dan menyakitkan siksaannya. Nah, niku bagian tidak sholat. Ada yang diazab karena sholat tapi kena percikan air kencingnya. Niku juga diazab. Nah, kan kita nggak tahu apakah selama ini sholatnya sudah benar atau tidak. Maka itu kita memohon ampun kepada Allah. Terus berkali-kali meminta ampun karena kita punya celah salah, punya celah dosa. Semua manusia. Makanya kulubni Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik anak cucu Adam yang berdosa langsung minta ampun atau bertobat. Nah, ini sudah tarhim, mungkin dikasih waktu nih untuk ambil air wudhu bagi ibu-ibu semuanya. Kita skores nih untuk kajian ini. Kita sholat berjamaah di sini kan? Oke, Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam.